Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Hai semuanya, di video ini aku mau ngajak kalian buat ngeliat pendidikan dari sisi yang sedikit berbeda. Selama ini kita mikir kalau pendidikan itu cuma soal belajar, ujian, dan nilai. Padahal sebenarnya pendidikan itu jauh lebih dalam dari itu. Dia punya jiwa dan nilai-nilai yang menjadi pondasinya. Nah, disinilah pentingnya kita memahami landasan dan asas pendidikan karena disitulah arah pendidikan kita terbentuk. Jadi, yuk kita bahas bareng gimana sih landasan dan asas pendidikan ini menjadi wajah pendidikan kita di hari ini. Oke, lanjut ke pengertian. Kalau kita ibaratkan pendidikan itu sebuah pohon, maka landasan pendidikan itu adalah akarnya. Nah, landasan inilah yang menjadi dasar berpikir, dasar dalam merancang, sampai dasar dalam bertindak dalam dunia pendidikan. Sementara itu, asas pendidikan itu adalah arahnya, pedoman yang bikin pendidikan kita itu mempunyai tujuan jelas dan gak asal jalan. Jadi, intinya, landasan itu adalah akar dan asas itu adalah arahnya. Nah, kalau akarnya rapuh atau arahnya salah, maka pendidikan kita itu bisa kehilangan makna dan tujuan yang asli. Untuk tujuan pendidikan, kalau ditanya apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuan pendidikan itu bukan cuma soal bikin orang menjadi pintar, tapi juga membentuk orang menjadi berakhlak, beriman, cerdas, mandiri, dan peduli sesama. Tapi ada satu hal yang sering banget dilupain. Pendidikan itu juga harus menyiapkan pembelajar sepanjang hayat, yang artinya kita terus belajar dan berkembang bahkan setelah keluar dari sekolah. Nah, karena di dunia yang terus berubah ini, yang paling penting itu bukan seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa siap kita untuk terus belajar. Dan manfaat pendidikan itu punya kekuatan yang luar biasa buat mengubah hidup seseorang lewat pendidikan, kualitas hidup meningkat, cara berpikir lebih terbuka, dan kita bisa berkontribusi buat lingkungan dan masyarakat. Tapi di sisi lain ada yang jarang banget dibahas, yaitu pendidikan bisa sebagai alat perubahan sosial. Misalnya lewat pendidikan kita bisa membangun masyarakat yang sadar lingkungan, yang menghargai kesetaraan gender, dan yang berjuang buat keadilan. Jadi pendidikan itu gak cuma memiliki sebagai teknik, tetapi dunia yang lebih dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke asas-asas pendidikan. Yang pertama ada asas demokratis dan berkeadilan. Jadi semua anak itu punya hak belajar tanpa memandang latar belakang. Yang kedua ada asas partisipatif, yaitu pendidikan bukan cuma tugas untuk atau sekolah, tetapi tanggung jawab bersama antar keluarga dan masyarakat. Kedua ada asas humanistik, yaitu menghargai setiap anak dengan cara belajar yang masing-masing. Dan yang gak kalah penting ada asas kemandirian dan kebudayaan nasional, supaya pendidikan tetap berakar pada identitas bangsa, tapi tetap terbuka buat dunia luar. Nah, di era digital sekarang, kita juga perlu nambahin asas digital, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi, tapi tetap menjaga nilai kemanusiaan. Penerapan dalam pendidikan. Kalau kita lihat penerapan di dunia nyata, sekarang para guru sudah mulai berubah. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tetapi menjadi fasilitator dan pembimbing karakter. Sekolah juga sudah mulai beralih ke pembelajaran yang kolaboratif, bukan aktivitif, supaya siswa bisa belajar kerjasama dan empati. Selain itu, banyak sekolah yang sudah mulai menggabungkan teknologi dengan nilai hafal, misalnya lewat project listening, siswa
Siswa bisa belajar langsung dari kehidupan nyata, bikin proyek yang benar-benar berdampak, bukan cuma tugas lewat kertas aja. Jadi dari semua yang kita bahas bisa disimpulin kalau landasan dan dasar pendidikan itu adalah jiwa dari semua proses belajar, mereka yang nentuin arah, nilai, dan tujuan pendidikan kita. Di zaman sekarang tantangannya adalah gimana sih caranya mempertahankan nilai kemanusiaan sambil beradaptasi dengan kemajuan zaman dan teknologi. Karena pada akhirnya pendidikan yang sehat itu bukan cuma soal kurikulum, tapi soal membangun manusia yang punya nilai dan tujuan hidup.